Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alia Huljanatin dengan NIM R1C123003 dari kelas A Geologi Batubara, jurusan Teknik Geologi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang geometri batubara. Sebelum itu, kita harus tahu dulu, apa sih itu geometri batubara? Nah, geometri batubara sendiri adalah studi tentang dimensi, bentuk, dan struktur lapisan batubara yang mencakup aspek seperti ketebalan, kemiringan, arah kemenerusan, sebaran, hingga bentuk. Nah, dimensi batubara sendiri itu merujuk pada ukuran dan karakteristik fisik dari lapisan batubara dalam tubuh geologi. Dimensi ini mencakup ketebalan, kedalaman, panjang, dan lebar sebaran lapisan batubara yang menentukan seberapa besar potensi cadangan yang dapat ditambang. Nah, yang pertama itu ketebalan batubara dapat bervariasi dari beberapa sentimeter hingga beberapa meter tergantung pada kondisi pengendapan awal dan proses geologi selanjutnya. Nah, yang kedua itu kedalaman lapisan. Nah, kedalaman lapisan ini penting karena mempengaruhi metode penambangan yang digunakan, apakah tambang terbuka ataupun tambang bawah tanah. Selanjutnya ada panjang dan lebar sebaran lapisan, menggambarkan luas geografis dari endapan batubara. Nah, secara keseluruhan dari dimensi batubara ini menjadi faktor utama dalam evaluasi kelayakan ekonomi dan teknis suatu tambang. Nah, dari dimensi batubara ini dapat mempengaruhi apakah suatu batubara ini layak untuk ditambang atau tidak ekonomis. Nah, selanjutnya kita beralih ke bentuk geometri batubara. Bentuk geometri batubara menggambarkan konfigurasi fisik dan karakter spasial dari lapisan batubara di dalam bumi yang dipengaruhi oleh proses pengendapan awal serta perubahan geologi setelahnya. Nah, lapisan batubara dapat berbentuk datar, miring, melengkung, terlipat, hingga terputus oleh sesar, bergantung pada kondisi tektonik yang bekerja pada cekungan setelah pembentukan batubara. Jadi, lapisan batubara ini dapat mengalami proses deformasi akibat adanya pergerakan-pergerakan lempeng yang terjadi. Karena bumi itu sifatnya yang dinamis, selalu bergerak, walaupun sangat lambat. Nah, selanjutnya pada daerah yang stabil, lapisan cenderung berbentuk horizontal atau kontinu. Sedangkan pada wilayah yang mengalami kompresi, lapisan dapat membentuk anticline, syncline, dome, atau basin. Nah, jadi ini. Pada daerah stabil, itu maksudnya daerah yang normal, yang minim proses pergerakan-pergerakan lempengnya, sehingga lapisannya itu cenderung berbentuk horizontal atau menerus. Sedangkan daerah-daerah yang sering mengalami proses pergerakan lempeng, maka akan berpengaruh pada lapisannya. Terjadi proses deformasi di situ. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk dari geometri. Ada banyak macam. Nah, ini yang pertama itu pinch. Cirinya berperlapisan yang menipis di bagian tengah, umum bagian bawah. Lapisan batu bara merupakan batuan yang plastis, misalnya batu lempung. Terus horseback. Nah, ini adalah gambarnya. Ciri lapisan batu bara dan lapisan batuan sedimen yang menutupinya melengkung ke arah atas akibat adanya gaya kompresi. Selanjutnya ada clay vein. Terjadi apabila di antara dua bagian lapisan batu bara terdapat urat
lempung atau pasir. Nah, seperti ini di gambarnya. Ini juga, ini merupakan urat-urat lempung. Nah, selanjutnya itu ada fault. Fault itu merupakan lipatan, terjadi di daerah yang mengalami proses tektonik hingga terbentuk perlipatan. Nah, ini salah satu, ini anticline dan ini syncline. Karena akibat adanya proses tektonik sehingga batuan mengalami atau terjadi deformasi. Nah, sini buried hill terjadi apabila di daerah di mana batu bara semula berbentuk suatu kulminasi sehingga terjadi batu bara seperti terintrusi. Nah, ini kita lihat seperti halnya intrusi magma yang naik ke permukaan, tapi ini berbeda. Ini bukan intrusi, namun ini batuan dasar. Nah, selanjutnya itu fault. Deposit batu bara mengalami patahan. Keadaan batu bara pada daerah patahan akan diikuti hancur. Nah, ini seperti ini kita lihat adanya proses pergerakan atau fault itu sesar. Fault atau sesar. Nah, selanjutnya itu struktur lapisan batu bara. Yang pertama, ketebalan merupakan jarak vertikal antara batas atas dan batas bawah dari suatu lapisan batu bara yang dapat menunjukkan variasi sangat besar. Terus yang kedua ada kemiringan, merupakan sudut yang menunjukkan arah dan besar kemiringan lapisan akibat proses tektonik. Nah, selanjutnya strike adalah arah horizontal dari kemenerusan lapisan batu bara. Selanjutnya yang keempat, sebaran lapisan batu bara menggambarkan luas wilayah tempat lapisan tersebut ditemukan, dipengaruhi oleh lingkungan pengendapan, proses geologi, dan gangguan struktur seperti sesar dan lipatan. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.